Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamut adalah tempat di ketinggian kaki Bukit Elbrus di atas salah satu dataran tinggi terluas. Alamut artinya sarang elang. Benteng ini terkenal karena hubungannya dengan agen pembunuh misterius yaitu Assassin dan Hasan Sabah, pengkhotbah agama Ismaili pada periode Seljuk. Kelompok Assassin merupakan sebuah sekte pecahan Syiah Ismailiyah. Ia didirikan oleh Hasan al-Sabah, seorang keturunan Yaman yang lahir dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di wilayah Iran. Karena diusir dari istana Seljuk, ia pergi ke dinasti Fatimiyah Mesir untuk mempelajari prinsip-prinsip agama Ismailiyah dan segera menjadi bangsawan di sekolah itu. Setelah kembali ke Iran, ia melakukan perjalanan melintasi dataran tinggi untuk menemukan lokasi untuk membangun markas besarnya. Akhirnya dia mengidentifikasi wilayah Alamut sebagai lokasi yang cocok. Beberapa sejarawan memiliki pendapat yang berbeda tentang tahun pembangunan Alamut, tetapi dianggap berasal dari periode Seljuk awal. Hasan Sabah merebut benteng ini pada tahun 1049. Sebuah benteng yang sangat strategis dan sulit dijangkau. Benteng itu dibangun pada masa silam oleh seorang raja Dailam yang menemukan lokasi tersebut ketika burung elangnya terbang ke tempat itu saat sedang berburu. Ia pun membangun benteng di sana dan memberinya nama Al-Amud. Nama itu kemudian berubah menjadi Alamut. Secara bertahap, Hasan menyusupkan orang-orangnya ke dalam benteng Alamut dan menyebarkan pengaruh secara rahasia di dalam benteng. Pada tahun 1090, ia sendiri menyusup dengan menyamar ke dalam benteng. Ketika penguasa benteng itu akhirnya mengetahui apa yang terjadi, keadaannya sudah terlambat karena pengaruh Hasan al-Sabah sudah terlalu kuat. Ia terpaksa menerima tawaran Hasan agar menjual benteng itu kepadanya seharga 3.000 dinar emas dan pergi meninggalkan benteng itu setelahnya. Penguasa Seljuk berusaha melebut kembali Alamut setelah benteng itu dikuasai oleh Hasan, tetapi mereka tidak berhasil. Alamut tetap berada di bawah kekuasaan Hasan dan para pengikutnya hingga 1,5 abad berikutnya. Dikuasainya benteng Alamut oleh Hasan al-Sabah menandai era baru gerakan Ismailiyah di wilayah Persia, serta meletakkan dasar bagi sebuah negara baru yang unik di atas prinsip yang sangat berbeda dengan masyarakat Sunni di sekitarnya. Hal ini juga menandai kemunculan sebuah kelompok yang kemudian terkenal dengan penggunaan cara-cara berdarah dalam menghabisi lawan-lawan politiknya. Hasan dan para pengikutnya mendirikan sebuah kastil atau Eagle Nest, di mana Hasan Sabah mengambil gelar tradisional yaitu Sheikh al-Jabal atau Old Man of the Mountain. Sejak menguasai Alamut, Hasan berusaha menguasai benteng-benteng strategis lainnya di kawasan Iran Utara. Hal ini menjadi ciri khas gerakan Assassin pada masa-masa berikutnya, yaitu menguasai kastil-kastil yang sulit dijangkau di kawasan pegunungan yang agak jauh dari pusat-pusat pemerintahan Seljuk. Meski memiliki prajurit yang setia dan kuat, Hasan sadar prajuritnya kalah jumlah dengan Seljuk, sehingga tak bisa bertempur langsung. Taktik lain dilakukan, perang gerilya, infiltrasi, spionase, dan pembunuhan yang ditargetkan. Agen-agen ini bermarkas di kastil Persia yang di atas pegunungan, yaitu Kastil Alamut, dan memiliki spesialisasi pembunuhan dan operasi spionase kepada target yang dipilih. Mereka biasa menyusup ke belakang barisan musuh dan langsung menyerang target utama, seringkali dengan pisau dan rela mati untuk misi mereka. Para musuh anggota ini biasa menyebut mereka Hasishim atau Hasasin. Pada sekitar tahun 1092, Assassin menyamar sebagai sufi membunuh wazir Nizam al-Mulk, pemimpin berpengaruh Kesultanan Seljuk. Lalu Sultan Seljuk, Malik Shah juga terbunuh. Serangkaian pembunuhan juga menyasar kepada jenderal, gubernur, dan ulama Seljuk hingga menyulut ketakutan dan teror. Untuk memasuki benteng tersebut, para penyerang harus melewati lereng-lereng yang terjal dan licin yang sangat berbahaya. Benteng yang panjangnya 400 meter tersebut juga memiliki sistem suplai air yang berbeda dari benteng-benteng lainnya. Hasan el-Sabah meninggal pada tahun 1124, dan kepemimpinan kelompok ini dilanjutkan Burzur Umid yang meninggal tahun 1138.
Pada tahun 1160, kepemimpinan jatuh ke tangan Hasan II yang memiliki arah teologis lebih keras. Anak didiknya, Rashid ad-Din al-Shinan, pemimpin Nizari di Suriah dan berbasis di Masyhad, berusaha membunuh tokoh sentral Sunni lainnya pada Perang Salib, yaitu Sultan Saladin, Sultan Mesir dan Suriah pertama. Pada tahun 1219, pemimpin Khawarizmi membunuh kelompok pedagang Mongol di kotanya. Hal ini membuat Genghis Khan marah dan memimpin pasukannya untuk menyerang Khawarizmi. Saat itu Assassin menjalin hubungan dengan Mongol dan mereka bebas bergerak pada masa Mongol yang berkuasa di Khawarizmi. Mongol fokus pada daerah lain dan memimpin dengan ringan sehingga tidak menimbulkan masalah atau perpecahan bagi Assassin. Namun cucu Genghis Khan yaitu Mongke Khan bersikeras untuk menaklukkan tanah muslim dengan mengambil alih Baghdad yang menjadi pusat kekhalifahan. Karena itulah pemimpin Assassin kemudian mengirim sebuah tim untuk membunuh Mongke. Namun rencana ini gagal sehingga Mongke semakin yakin untuk memusnahkan Assassin. Hulagu, saudara Mongke Khan dikirim untuk menyerang Alamut, dan Assassin sekarang dipimpin oleh seorang pemimpin yang lemah. Mongol mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Alamut, namun juga menawarkan pengampunan jika pemimpin Assassin menyerah. Pada 19 November 1256, pemimpin Assassin menyerah dan Mongol kemudian menghancurkan kastil Alamut dan tempat lainnya agar Assassin tidak bisa berlindung atau membentuk kembali kelompok mereka. Keturunan Hasan is-Sabbah dibunuh dan Assassin yang selamat kabur ke Syria.